Selamat siang, perkenalkan nama saya Praliana Okus, saya dari kelas 4 MP. Dan pada saat ini saya akan mempresentasikan hasil research saya tentang subtopik yang akan dibahas, yaitu wait, tentang kepribadian salespeople. Yang ada dua poin. Yang pertama, pentingnya peranan kepribadian bagi salespeople, dan yang kedua ada kepribadian yang menunjang keberhasilan salespeople. Nah, di sini saya sudah merangkumnya secara saya ringkas untuk menghemat. Kita masuk dalam topik salesmanship general. Personality atau kepribadian yang unggul merupakan kunci keberhasilan setiap orang dalam membangun karirnya. Demikian juga dengan sales eksekutif. Kepribadian yang unggul merupakan fondasi keberhasilan seorang sales eksekutif. Wiraniaga, salesman, medrap, atau adapun namanya. Sebaik apapun teknik menjual atau selling teknik, seorang salesman tidak akan banyak membantu keberhasilannya jika tidak dibarengi dengan memiliki kepribadian yang unggul. Menurut Paul J. Micali, Lacy Techniques of Salesmanship, Lacy Sales Institute. Kepribadian yang unggul menyumbang 80% keberhasilan seorang sales eksekutif dalam menjual produknya. Menurut John W. Ernest, Salesmanship Fundamentals. Kepribadian seorang salesman. Secara umum, kepribadian seseorang terbentuk dari berbagai sifat bawaan dan bentukan lingkungan yang mengelilinginya. Selama ini, sebagian orang berpendapat bahwa kepribadian seseorang adalah sifat bawaan yang permanen yang tidak bisa berubah. Namun ada sebagian lagi yang percaya bahwa kepribadian atau personality seseorang bisa dirubah sampai batas tertentu. Secara pribadi, saya berkeyakinan bahwa kepribadian seseorang bisa dirubah sampai dengan batas tertentu, baik karena keinginan yang bersangkutan untuk berubah atau karena kondisi lingkungan yang memaksa seseorang untuk berubah. Kepribadian menyenangkan. Kepribadian yang menyenangkan adalah watak seseorang yang selalu menyenangkan orang lain atau membuat orang yang berada di sekitarnya menyukainya. Kepribadian menyenangkan ini dimulai dari raut muka yang menyenangkan, senyum tulus, cara berbicara yang santun, dan tindakan yang respektif atau menghargai orang lain. Berikut beberapa hal yang bisa kita kerjakan untuk membangun uh, kepribadian yang menyenangkan itu. Poin pertama, menghormati diri sendiri secara wajar. Seorang sales eksekutif wajib untuk menghormati kelebihan yang dimilikinya. Hal ini untuk membangun confidence, sales confident atau percaya diri, dan agar tidak diremehkan oleh calon konsumen yang tidak serius, namun tidak boleh berlebihan agar tidak berlanjut ke sifat sombong. Yang poin kedua, murah senyum. Ya, ini adalah hal yang sangat mudah. Tetapi dalam prakteknya masih banyak di antara kita yang sulit untuk tersenyum dengan tulus, apalagi saat kondisi atau berada dalam situasi yang berat, capek, atau tertekan. Selanjutnya, penuh perhatian. Perhatian sederhana dan tidak berlebihan wajib dimiliki oleh seorang salesman, seperti menegur atau menyapa siapa saja dengan senyum yang tulus dan kata-kata yang santun dan membangun. Selanjutnya, mengendalikan diri. Ini adalah hal yang sangat penting. Mengendalikan diri termasuk saat ada beda pendapat dengan klien atau calon konsumen. Kita tidak boleh adu argumentasi secara berlebihan, tetapi harus menggunakan cara agar tidak menyinggung perasaan klien atau calon konsumen. Ingat, you can win an argument, but make you lose yourself. Yang poin selanjutnya, selalu mencari sesuatu yang positif tentang orang lain. Kita sering berkumpul dengan sekian orang, dan ada saat dimana kita membicarakan orang lain. Pada saat itulah diri kita diuji. Jika kita banyak membicarakan kejelekan orang lain, maka seperti itulah diri kita. Sebaliknya, kalau kita banyak mencari
dan membicarakan kebaikan orang lain, itulah kualitas diri kita. Kepribadian meyakinkan. Ini sudah masuk dalam nomor 2. Kepribadian meyakinkan. Kepribadian yang meyakinkan ini akan membuat orang lain atau konsumen percayai yang bersangkutan. Dengan konsumen memiliki kepercayaan kepada salesman, maka tentu akan lebih mudah bagi seorang salesman untuk menciptakan atau menutup penjualan atau closing. Untuk memiliki kepribadian meyakinkan ini, kita harus memperhatikan setidaknya 2 hal berikut, yaitu poin pertama, pengetahuan tentang produk atau product knowledge. Kedua, memiliki kejujuran. Product knowledge yang baik dan mumpuni tentang produk yang kita jual akan membuat kita mampu menjelaskan semua fungsi dasar dan berbagai fungsi tambahan dari produk yang kita jual secara mendetail. Pengetahuan yang mendalam tentang produk kita akan membuat kita mampu memberikan solusi atas permasalahan konsumen yang berhubungan dengan fungsi produk kita, sehingga kita bisa memberikan pelayanan yang memuaskan kepada konsumen. Kita masuk poin selanjutnya, kejujuran. Kejujuran ini sangat penting, berlaku bukan saja saat kita berhadapan dengan konsumen saja, namun saat membangun hubungan dengan konsumen. Kejujuran ini mutlak, baik itu menyangkut berbagai hal teknis tentang fungsi dan benefit produk maupun berbagai hal yang berhubungan dengan produk tersebut, seperti program yang sedang berjalan, pelayanan pasca penjualan atau after sales yang bisa diberikan, garansi produk dan lain sebagainya. Yang ketiga, kepribadian berwibawa. Kepribadian yang menarik dan berwibawa adalah kepribadian yang sangat berperan dalam proses penjualan. Dengan kepribadian ini, prospek konsumen atau pelanggan akan merasa senang dengan menjalin relation, sehingga apa yang disarankan salesman tersebut akan diikuti. Untuk membentuk compelling personality, setidaknya ada 3 hal yang harus diperhatikan, yaitu poin pertama, kecepatan berpikir dan bertindak. Poin kedua, kemampuan menguasai diri. Poin ketiga, kemampuan mengikuti proses. Ya, kecepatan berpikir dan bertindak ini sangat penting. Karena saat salesman berhadapan dengan prospek atau konsumen atau pelanggan, seringkali mereka akan mengutarakan apa yang diinginkan, apa yang dibutuhkan, atau apa yang diharapkan terhadap permasalahan yang mereka alami. Di sini salesman wajib untuk berpikir dengan cepat dan secara bertindak sehubungan dengan permasalahan yang diutarakan oleh prospek atau konsumen atau pelanggan tersebut. Kemampuan menguasai diri. Ini berhubungan dengan bagaimana mereka harus bersikap saat berhadapan dengan klien atau pelanggan. Seringkali ada beberapa kebiasaan salesman yang kurang baik yang terbawa saat mereka melakukan prospecting. Saat mereka presentasi, tentu saja hal ini bisa menurunkan kredibilitas salesman itu sendiri. Sebagaimana cara berkomunikasi dan presentasi yang baik, maka seorang sales eksekutif wajib untuk mempelajari dan melatihnya, sehingga saat berhadapan dengan pelanggan, mereka tidak canggung lagi, apalagi membuat kesalahan. Sedangkan untuk kemampuan mengikuti proses, ini berhubungan dengan aktivitas salesman dimulai saat melakukan prospecting atau penawaran sampai dengan konsumen atau pelanggan mengambil keputusan seringkali dibutuhkan waktu. Pada saat pembeli akan mengambil keputusan, seringkali mereka membutuhkan beberapa hal untuk mendukung keputusannya, baik dari internal pembeli maupun dari eksternal, seperti saran dari orang sekitarnya. Itulah sebabnya seorang sales eksekutif yang hebat harus berusaha untuk mengetahui bagaimana pembeli tersebut dalam melakukan keputusannya, siapa atau apa saja yang mereka butuhkan, dan semua itu harus dengan sabar dijalankan atau diikuti oleh salesman. Kita masuk dalam selanjutnya, kepribadian dinamis. Jika kita telah memiliki ketiga kepribadian di atas, yaitu
engine personality, assuring personality, dan compelling personality, maka dengan mudah kita bisa membangun kepribadian penting yang keempat, yaitu dynamic personality. Dynamic personality atau kepribadian dinamis adalah kepribadian seseorang yang memiliki spirit atau semangat yang tinggi, antusiasme yang tinggi, keyakinan akan sesuatu atau maupun melakukan sesuatu yang tinggi, dan rasa percaya diri yang tinggi pula. Untuk mendapatkan kepribadian ini, tentu saja kita harus sering berlatih dan mencoba, sehingga kita akan memiliki keyakinan dan rasa percaya diri yang tinggi, serta bisa memahami secara logis jika kita belum berhasil. Salah satu hal yang harus kita kerjakan untuk bisa mencapai kepribadian yang dinamis ini adalah dengan mengatasi rasa khawatir atau was-was akan sesuatu dan rasa kurang percaya diri. Khawatir atau was-was adalah perasaan takut jika kita gagal atau sesuatu tidak berjalan sesuai dengan harapan kita. Rasa kurang percaya diri ini adalah perasaan bahwa kita tidak akan mencapai atau mengerjakan atau menjadi sesuatu sesuai dengan apa yang menurut kita itulah yang seharusnya. Keduanya merupakan dua hal yang menjadi penghalang utama terbentuknya kepribadian dinamis. Sebuah kepribadian yang memiliki kontribusi besar terhadap keberhasilan seorang salesman atau siapapun diri kita. Cara mudah untuk menghasilkan rasa khawatir dan kurang percaya diri adalah: poin pertama, banyak berlatih; kedua, sebuah proses; ketiga, langkah kecil; dan keempat, konsep dasar dari penjualan. Selanjutnya, rasio proses penjualan. Selain empat kepribadian di atas, masih ada banyak kepribadian lainnya yang juga memiliki kontribusi terhadap keberhasilan seorang sales eksekutif, seperti kepribadian berorientasi pada pencapaian, kepribadian sederhana, kepribadian keingintahuan, Nah, sebenarnya mereka yang memiliki kepribadian ini biasanya akan sangat rajin mengikuti berbagai seminar dan pelatihan, serta banyak membaca buku untuk meningkatkan skill dan knowledge mereka. Dengan memiliki skill dan knowledge yang cukup banyak, tentu saja akan banyak membantu kemampuan mereka dalam melakukan analisa permasalahan yang mereka hadapi. Demikian pembahasan saya tentang kepribadian personal selling. Sebenarnya ada banyak kepribadian yang lainnya yang juga turut menunjang keberhasilan seorang salesman. Tetapi dengan memiliki 4 kepribadian di atas dan ditunjang dengan 3 kepribadian berikutnya, itu sudah cukup bagus untuk menunjang keberhasilan mereka. Demikian dan terima kasih.